Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya di channel Abu Tasjid. Ya Rasulullah salamun alaik. Pada pembahasan materi video kali ini, kita akan membahas tentang tema yang sedikit berbau misteri. Bahkan bisa dikatakan pembahasan kita kali ini bisa jadi mengandung konspirasi. Apa yang akan kita bahas? Oke, kita akan membahas salah satu pertanda kiamat besar, yakni adalah Dajjal. Karena permasalahan mengenai Dajjal ini, pembicaraan mengenai Dajjal ini banyak. Ada yang memberikan gambaran bagaimanakah Dajjal itu bentuknya, bagaimanakah sifat-sifat yang dimiliki oleh Dajjal. Dan ada juga yang memberikan informasi tentang kemunculan Dajjal. Dari manakah Dajjal nantinya akan muncul? Apakah dia berasal dari lautan dan lain sebagainya. Banyak hal-hal, banyak informasi yang bisa dikatakan simpang siur yang tidak konkret. Nah, inilah yang harusnya kita akan bahas pada materi video kali ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dari manakah munculnya Dajjal itu. Ada yang bilang Dajjal itu akan muncul dari sebuah pulau, atau ada yang bilang sekarang ini Dajjal sedang dirantai dengan rantai yang sangat kuat. Nah, inilah yang akan kita bahas. Yang akan kita ambil adalah kesimpulan dan keterkaitan antara Dajjal dengan salah satu pulau yang dikatakan keramat, yaitu segitiga Bermuda. Banyak orang yang mengait-ngaitkan, banyak orang yang mengatakan bahwa pulau segitiga Bermuda itu adalah wilayah Dajjal, wilayah kerajaan setan. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena dari berita-berita yang dilansir, banyak kejadian-kejadian seperti kecelakaan pesawat, kapal laut yang tenggelam dan hilang secara misterius, sehingga banyak orang yang mengaitkan antara kecelakaan atau peristiwa tersebut dengan tabir-tabir goib. Sahabat sekalian, untuk memberikan sebuah rumusan mengenai suatu peristiwa, apalagi jika hal itu berkaitan dengan namanya hal-hal goib, tentunya sebagai seorang muslim butuh yang namanya dalil atau bukti. Kita butuh yang namanya landasan. Mengapa kita mengatakan hal demikian? Karena landasan atau dalil adalah satu-satunya cara yang menjadikan rumusan atau info yang kita berikan itu menjadi kuat. Dikarenakan banyaknya hal-hal yang begitu simpang siur mengenai apakah segitiga Bermuda merupakan wilayah yang dikuasai oleh Dajjal. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit demi sedikit. Yang pertama akan kita bahas adalah wilayah segitiga Bermuda itu sendiri. Wilayah segitiga Bermuda adalah wilayah lautan yang membentuk daerah segitiga. Luasnya sekitar 4 juta kilometer persegi. Keyakinan tentang segitiga Bermuda adalah merupakan wilayah Dajjal tersebar luas di kalangan kaum muslim. Mengapa? Karena banyak kaum muslimin yang serta-merta menerima informasi tanpa mencernanya terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita ketahui, wilayah segitiga Bermuda adalah wilayah lautan. Nah, jika dikatakan wilayah segitiga Bermuda adalah tempatnya iblis atau kerajaan iblis, maka kita masih dapat mengambil salah satu dalil dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya kesultanan atau kerajaan iblis itu berada di atas wilayah laut. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Rasul tidak mengatakan secara spesifik tempat kerajaan iblis itu. Rasul hanya mengatakan bahwasanya kerajaan iblis berada di atas wilayah laut. Nah, apabila ada yang mengatakan bahwasanya segitiga Bermuda, bahwasanya segitiga Bermuda adalah tempat kerajaan iblis, tempat bermukimnya para iblis, maka kita masih belum bisa mengambil kesimpulan karena Rasul dalam hadisnya tidak memberikan tempat atau tidak menyebutkan secara spesifik tentang di manakah wilayah lautan yang dimaksud oleh Nabi tersebut. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam hadis ini Rasul itu mengatakan bahwasanya wilayah kerajaan iblis. Nah, sekarang ada yang mengatakan bahwasanya segitiga Bermuda adalah tempat keluarnya Dajjal. Mari kita ambil satu perbandingan. Kita akan mencari apakah sama antara Dajjal dengan iblis. Jika dilihat dari tujuan masing-masing, antara Dajjal dengan iblis itu sama. Mereka memiliki misi, yaitu sama-sama ingin menyesatkan manusia, ingin menggiring manusia ke dalam kesesatan. Di akhir zaman nanti Dajjal akan berkeliling ke dunia ini. Mengapa dikatakan fitnah Dajjal itu fitnah besar? Karena Dajjal adalah makhluk yang diberikan oleh Allah kemampuan, atas izin Allah dia mampu melakukan segala sesuatu. Dalam istilah lainnya dia mampu berkehendak, tentunya atas izin Allah. Jika misalnya ada seseorang yang bertemu dengan Dajjal, Dajjal pertama mengajak, maukah kau menjadi pengikutku? Jika ada yang mengatakan tidak, maka orang itu akan dibunuh. Lantas kemudian ketika dia telah dibunuh, maka dia akan dihidupkan kembali atas izin Allah
Ya, Dajjal akan menghidupkan kembali orang itu, dan di situ keadaan seseorang sangat sulit karena hatinya sudah diperlihatkan dengan yang namanya keajaiban. Setelah dimatikan, dihidupkan kembali dan ditanya, apakah engkau mau menjadi pengikutku? Makanya dikatakan bahwasanya fitnah Dajjal adalah fitnah yang besar karena hal demikian. Maka jangan sampai kita termakan dengan fitnah-fitnah Dajjal ini. Oleh karena itu kita selalu berdoa setelah tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung semua dari dahsyatnya fitnah al-masih dajjal. Nah, sekarang kalau ada yang mengatakan bahwasanya segitiga Bermuda adalah tempat keluarnya Dajjal nantinya, kita membutuhkan yang namanya landasan atau bukti. Oke, ada yang mengatakan bahwasanya Dajjal itu akan keluar di wilayah Asfahan. Asfahan itu sekarang di bagian Iran. Dan ada juga hadis lain yang mengatakan bahwasanya Dajjal akan keluar di wilayah Khurasan. Khurasan itu dan Asfahan. Jadi ada dua yang mengatakan hadisnya, yaitu daerah Khurasan dan daerah Asfahan. Nah, pembahasan mengenai Khurasan dan Asfahan dan dalil-dalil yang mengatakan tempat keluarnya Dajjal itu dari mana akan kami bahas pada video berikutnya. Untuk kali ini saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya Dajjal itu tidak keluar dari segitiga Bermuda. Mengapa? Karena belum ada landasan atau dalil yang membuktikan bahwasanya Dajjal akan keluar dari tempat tersebut. Maka selama belum ditemukan dalil, selama belum ditemukannya landasan tentang informasi mengenai hal ini, maka hal yang terbaik adalah kita diam, tidak usah menambah-nambahkan atau membesar-besarkan perkara ini. Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana cara kita menjaga akidah kita agar nantinya tidak termakan dengan fitnahnya Dajjal, tidak tergoda oleh dahsyatnya fitnah Dajjal. Baiklah sahabat sekalian, demikianlah materi yang dapat saya bawakan pada video kali ini. Insya Allah pada materi video berikutnya kita akan membahas tentang Khurasan dan Asfahan. Jika Anda suka, silakan like dan share kepada teman-teman kalian. Jika Anda memiliki masalah, pertanyaan, problem mengenai materi dari video kali ini, silakan komen di bawah ini. Dan jika Anda ingin mendapatkan fakta, asal-usul, sejarah, dan materi yang berkaitan dengan agama Islam, silakan subscribe channel ini. Jangan lupa, intansurullah yansurkum. Jika engkau menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongmu. Kafaitu bi'adzal qadri, bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.